多谢铁叔，我爹怎么没来？这一切都是因你所累。老就要弹劾我，我支持大长老所言。我支持弹劾秦天。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series lagi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan Qinan yang datang ke sana. Di sana, Peng Shui menanyakan siapa di hadapannya yang berani untuk menghentikan serangannya. Qinan langsung memperkenalkan dirinya kalau dia ini berasal dari keluarga Qin. Dan dia menekankan siapapun orang yang berani menyentuh keluarganya, maka dia juga akan dia itu adalah tuan muda yang katanya jenius. Tapi dia hanya mentok di ranah tingkat 1 aja. Terlebih juga rumornya kalau dia ini mendapatkan banyak sekali pil kultivasi tetapi tidak ada perkembangan. Namun Peng Shui merasa kalau dia memang berada di ranah tingkatan 1. Tetapi kekuatan fisiknya ini sudah mencapai tingkatan ketiga. Dirinya mengakui walaupun nantinya dia bertarung dengan Qinan mungkin aja akan sangat sulit. Karena dia ini sudah memiliki tubuh tingkat 3 sedangkan dia berada di tubuh tingkat 2. Qin Xiao mendengar kalau Qinan telah mencapai penempaan tubuh tingkat 3 sungguhlah terkejut. Padahal baru kemarin dia melawannya dengan tubuh tingkat 2. Lalu Peng Shui memberitahu kepada Qinan kalau mereka bertiga yang di belakangnya itu sebenarnya adalah musuh dari Qinan. Di mana mereka berencana untuk menghabisi nyawa Qinan di dalam hutan ini. Dan mungkin aja dia bisa membantu Qinan untuk menghabisi mereka bertiga agar masalah ini selesai dan mereka akan bisa bertarung satu sama lain. Lalu Qinan menjawabnya kalau keluarga Qin mempunyai sebuah moto. Walaupun mereka saling membenci satu sama lain untuk memperebutkan masalah kultivasi, tetapi jika ada orang asing yang mencoba untuk mengacak-ngacak keluarga mereka, maka keluarga Qin akan mengesampingkan masalah internal mereka. Dan langsung mengurusi masalah orang asing terlebih dulu. Qin Xiao membenarkan hal tersebut dan meminta kepada Qinan untuk bekerja sama mengalahkan Peng Shui. Lantas Peng Shui juga sangat kesal karena permintaannya tidak dituruti oleh Qinan. Dan ia pun menyuruh bawahannya yang berotot untuk menyerang mereka berempat secara langsung. Sehingga pertarungan mereka pun langsung dimulai. Tetapi dengan begitu pengecutnya, Qin Xiao mencoba untuk melarikan diri dengan alasan kalau dia akan memberitahu kepada keluarga Qin untuk mencari bala bantuan. Jadi dia meminta untuk mengulur waktu sebisa mungkin. Dan Qinan tidak begitu memperdulikannya, malah membiarkan Qin Xiao untuk pergi dari sana. Peng Shui juga menyuruh bawahannya untuk tidak mengejar mereka bertiga karena yang lebih penting berada di sini disebabkan di hadapan mereka ini ada tuan muda. Jika mereka berhasil menangkap tuan muda keluarga Qin, kepala keluarga Pang sudah pasti akan memuji prestasinya. Lantas Qinan langsung mencoba untuk memprovokasinya. Tanpa basa-basi pertarungan mereka berdua pun langsunglah terjadi. Tetapi untuk bawahan dari Peng Shui juga ikut campur sehingga pertarungan 2 melawan 1. Karena Qinan sudah berada di penempaan tubuh tingkatan 3 membuat tubuhnya benar-benar sangatlah keras baja. Sampai-sampai si berotot yang mencoba untuk meninjunya itu malah dia yang terpental sendirinya. Bahkan juga pedang berat milik dari Peng Shui haruslah terbelah menjadi 2 hanya dengan 1 tebasan dari Qinan. Hal tersebut membuat dia sangat marah sembari berkata kalau dia memastikan akan memotong anggota tubuh dari Qinan menjadi 12 bagian. Untuk Qinan sendiri dia menantikan untuk pertarungan seperti ini sebab dia penasaran apakah dirinya ini yang berada di ranah level 1. Itu bisa melawan ranah bintang jiwa yang berada di level 4 dan juga level 5. Lalu keluarlah teknik pedang guntur dengan 1 tebasan aja membuat ledakan spiritual terjadi. Sedangkan untuk Qin Xiao yang sudah jauh dari sana, mereka memang tidak berniat untuk mencari bala bantuan. Tetapi mereka ini hanya untuk melarikan diri dan melanjutkan misi mereka untuk memasuki ke kolam spiritual.
Dan dia mempunyai sebuah ide untuk memberitahu kepada kepala keluarga yaitu Qin Tian kalau anaknya ini telah meninggal dunia dalam pertarungan melawan keluarga Pang. Bawahannya menanyakan mengapa Qin Xiao begitu yakin kalau Qinan akan kalah melawan Pang Su. Qin Xiao memberitahu kalau Pang Su ini berada di ranah kultivasi bintang level 5 dan itu setara dengan Qin Jekong. Lantas para bawahannya pun langsung setuju dengan ide tersebut. Selagi mereka beristirahat, ternyata ada yang sedang memantau mereka guys. Yang tak lain dan tak bukan adalah seekor harimau yang sudah siap untuk memangsa mereka. Ketika mereka berbalik badan, harimau tersebut sudah tepat di belakang mereka dan langsung memangsanya. Kembali kepada Qinan yang telah berhasil mengalahkan mereka berdua bahkan mengikatnya di antara pepohonan. Dia juga tidak sengaja mendengar suara harimau. Hal tersebut membuat dia mempunyai ide untuk menakut-nakuti mereka berdua. Jika tidak memberikan harta kepadanya maka dia akan meninggalkan mereka berdua di sini dan menjadi santapan makanan siang untuk para monster binatang. Tanpa sengaja juga dia melihat sebuah cincin penyimpanan dan langsunglah mengambilnya. Ketika diperiksa itu ada sebuah peta yang menunjukkan ada sebuah harta karun di dalam pegunungan Longhu ini. Lantas dia pun langsung bergegas menuju ke harta karun tersembunyi. Singkat cerita dia pun tiba di tempat kolam spiritual yang dinamakan sebagai Ling Yi Gongju. Tanpa berbasa-basi dia pun langsung mencoba untuk menyerap energi di dalam kolam spiritual dengan harapan dirinya bisa melakukan penerobosan dengan begitu cepat. Tetapi apa daya penyerapan dia ini bukanlah ke tubuhnya melainkan ke jiwa perang. Hingga pada akhirnya dia pun telah mencapai ke alam penempaan tubuh di tingkatan 4. Namun sepertinya untuk ranah kultivasi ini tetap tidak meningkat. Lalu selanjutnya dia pun tetap melanjutkan perjalanan. Dia menuju ke tempat harta karun tersembunyi yang berada di peta. Singkatnya dia telah tiba di tempat yang telah dituju. Ketika dia memasuki celah-celah tebing ataupun sebuah goa, di sana terdapat ada api unggun dan dia mengira kalau itu berasal dari keluarga Pang yang telah berhasil untuk mengunjunginya terlebih dulu. Namun dia juga kelelahan, alhasil dia mencoba untuk beristirahat di api unggun tersebut sembari memikirkan apakah benar untuk Peng Shui mendapatkan harta karun di sini. Jika memang iya, seharusnya dia harus pergi kembali ke kota Lin Shui, tetapi mengapa dia ini malah mencoba untuk menghadang keluarga Qin? Ditambah mengapa bisa dia mengetahui letak keberadaan dari Qin Xiao untuk menjalani misi tersebut? Terlebih juga mereka mempunyai peta yang sama. Dari pemikiran ini membuat Qinan langsung menyimpulkan, mungkinkah dari keluarga Qin ada yang mencoba untuk berkhianat dan mencoba untuk menghancurkan keluarga Qin secara diam-diam. Namun Qinan sama sekali tidak bisa membuktikan siapa dalang di balik semua ini karena masalahnya ini minim dengan bukti. Alhasil dia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Keesokan paginya dia yang tersadar dari tidurnya itu langsung melihat celah kecil di atas. Membuat dia sangat terkejut dan mencoba untuk keluar dari celah tersebut dan mengatakan kalau celah tersebut memiliki salah satu fluktuasi energi yang begitu menakutkan. Dia yakin kalau celah tersebut telah dibentuk oleh seseorang yang berada di tingkat prajurit raja. Lalu jiwa perangnya pun keluar sendiri, sembari memperlihatkan pertarungan jiwa perang melawan jiwa-jiwa yang tersisa. Dan di sana Qinan pun langsung mengikuti pergerakan dari jiwa perang. Dengan satu kali tebasan aja, tebing yang berada di depannya langsung terbelah menjadi dua bagian. Sementara di aula utama keluarga Qin, Qin Tian ayahnya dari Qinan itu benar-benar kekeh untuk memberikan dia fasilitas yang begitu luar biasa. Dia juga langsung mengumpulkan para dewan tertua yang memberikan hak kepada semua anggota untuk mendapatkan pil. Sayangnya di sana tidak ada orang yang berani untuk berbicara. Maka Qin Tian mengatakan kalau mereka tidak berbicara, maka dia akan menganggapnya semuanya setuju. Dan tidak perlu ada yang dibahas lagi, maka pertemuan keluarga ini akan ditutup. Tak lama dari itu juga Cangkong langsung datang dengan memberitahu kepada Qin Tian ada sesuatu yang membuat dia menjadi begitu penasaran.
Mengapa seorang Qinan bisa mendapatkan 500 pil penempaan tubuh? Baginya pemberian tersebut udah 10 kali lipat daripada murid lainnya. Dan pastinya ini tidaklah adil. Lalu tetua keempat pun langsung menasehati Cangkong untuk tidak perlu banyak bicara. Karena semua ini telah diputuskan oleh para tetua dan dia tidak perlu lagi untuk bertanya seperti ini. Cangkong melanjutkan untuk keluhannya, sebab dengan ketidakadilan seperti ini membuat semua murid pasti akan menentang. Jadi dia meminta untuk penjelasannya kepada Qin Tian, dan jika memang Qin Tian bisa meyakinkan para murid ataupun anggota lainnya, maka dia tidak akan lagi membahas tentang semua ini. Tetapi dia yakin kalau dia akan sangat sulit untuk meyakinkan semua para anggotanya. Lantas Qin Tian menjelaskan kepadanya karena dia telah memotong sumber daya dia sendiri ataupun hak dia untuk mendapatkan pil. Dan dia berikan semua kepada Qinan. Jadi selama 1 tahun lebih dia tidak akan mendapatkan sumber daya sama sekali. Mendengar itu, Cangkong langsung berterima kasih atas penjelasannya karena tidak ada yang dirugikan sama sekali. Namun ayah Cangkong juga membuka suara guys. Kalau dia memberikan sumber dayanya kepada Qinan, dia sebagai kepala keluarga pasti akan tertinggal dengan namanya kultivasi. Dan dia menanyakan bagaimana caranya Qin Tian untuk meningkatkan kultivasinya dan bagaimana cara dia untuk melindungi seluruh keluarga Qin. Mendengar itu membuat semua para tetua menjadi bertanya-tanya bagaimana cara dia meningkatkan tingkat kultivasinya jika dia tidak mempunyai sama sekali sumber daya. Sehingga tetua kedua meminta untuk pertimbangkan kembali karena kepala keluarga ini haruslah menjadi pondasi yang begitu kuat untuk keluarga mereka. Tetap saja Qin Tian bersikeras tentang semua ini yang membuat tetua kedua benar-benar sangatlah marah. Dia meminta keinginan egois dia ini telah membahayakan keselamatan keluarganya juga. Jika dia memang masih bersikeras, maka kedudukan kepala keluarga hendaknya digantikan oleh orang yang layak. Ucapan tersebut juga membuat semua dewan tetua sungguh terkejut karena perdebatan ini malah berujung dengan masalah yang begitu besar sebab permintaan untuk menggantikan kepala keluarga itu adalah hal yang begitu tabu. Singkat cerita, Qinan pun telah kembali pulang dan dia pun menjadi bahan pembicaraan oleh semua orang. Semua murid menjadi begitu iri kepadanya, tetapi mau bagaimana, dia mempunyai ayah sebagai kepala keluarga dan juga mempunyai ayah yang begitu baik. Untuk Qinan, dia tidak begitu memperdulikannya, yang terpenting dia mendapatkan 500 pil dari ayahnya. Dan dia pun bertemu dengan paman Qin. Di sana dia telah diberikan 500 pil yang disiapkan oleh ayahnya sendiri. Qinan pun sungguhlah senang dan langsung mengambilnya serta menanyakan mengapa ayahnya tidak berada di sini. Pamannya memberitahu kalau sang ayah sedang menghadiri pertemuan keluarga. Qinan pun menjadi curiga sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini. Pamannya pun langsung memberitahunya, yakni karena 500 pil tersebut membuat ayahnya tidak lagi dipercaya oleh semua tetua. Dan pamannya memberikan sebuah peringatan jika nanti ayahnya tidak lagi menjadi kepala keluarga. Maka semua ini karena dirinya yang meminta 500 pil. Yang ternyata pamannya juga sebenarnya tidak terima guys dengan semua ini. Mendengar itu membuat Qinan benar-benar sangatlah marah dan dia tidak sengaja mengeluarkan aura spiritualnya yang membuat sang paman auto kaget. Kembali kepada pertemuan keluarga, Qin Tian tidak begitu mempermasalahkan walaupun nantinya dia tidak menjadi kepala keluarga lagi. Dia hanya meminta kepada mereka semua carilah kepala keluarga yang begitu bijaksana. Sebab sejak dia menjadi kepala keluarga Qin benar-benar sangatlah sejahtera yang dimana mereka mendapatkan ribuan pil setiap tahunnya. Padahal dia berpikir kalau dirinya ini sudah berdedikasi pada keluarga dirinya. Tetapi sekarang hanya dengan dia mengambil 500 pil aja mereka malah mempermasalahkan ini semua. Di sana tetua lain meminta jangan pernah berpikir untuk mengandalkan kultivasi dan serangannya itu dalam menakut-takuti semua orang di sini. Karena keluarga Qin masih bisa sejahtera di tangan kepala keluarga yang baru. Ayahnya Cangkong langsunglah mencoba memprovokasi semua tetua di sini. Karena sebentar lagi utusan sekte Xuanli akan datang ke kota Linshui untuk anaknya. Yang dimana Cangkong telah secara resmi ditunjuk sebagai murid sekte Xuanling. Mendengar itu, semua tetua di sana langsung terkejut.
Karena Sekte Xuanling itu adalah sebuah tempat pelatihan yang didambakan oleh semua orang. Bahkan sampai saat ini saja kota Lin Sui tidak pernah memiliki murid yang bergabung dengan Sekte Xuanling. Tetapi sekarang Cangkong telah resmi menjadi murid Sekte Xuanling, pasti akan membuat keluarga Qin menjadi benar terkenal. Sehingga membuat semua tetua langsunglah berubah pikiran dengan menganggap kalau Qin Tian sudah tidak cocok lagi menjadi kepala keluarga Qin. Alhasil mereka pun setuju untuk menggulingkan posisi kepala keluarga dari Qin Tian. Bahkan mereka juga mengembalikan semuanya kalau 500 pil itu seharusnya diberikan kepada Cangkong daripada Qinan yang seorang sampah. Dan di sana mereka pun langsunglah bersorak-sorai ataupun demo untuk menurunkan jabatan dari Qin Tian. 我支持大长老所言。 我就是弹劾秦天，弹劾秦天。 Sedangkan untuk Qin Tian dia pun langsung tertawa. Karena dia baru menyadari kalau semua ini adalah rencana dari Cangkong dan juga ayahnya yang selama ini ingin sekali menggantikan posisi dirinya. Di saat yang sama tiba-tiba pintu keluarga langsunglah dihancurkan oleh Qin Tian yang sudah marah besar. Dia pun langsung bertanya kepada Cangkong apakah dia yang memulai semua ini dan mencoba untuk menggulingkan jabatan ayahnya. 造反的是你们。 Kedatangannya membuat semua orang di sana langsung terkejut dengan menanyakan apa yang ingin dia lakukan di sini. Ayahnya Cangkong langsunglah angkat bicara kalau tempat ini bukanlah tempat yang cocok untuk Qin Tian dan dia tidak mempunyai hak sama sekali. 给我滚出去！ Qin Tian juga menyebut Qinan untuk keluar dari sini karena tempat ini bukanlah tempat yang harus dia datangi. 然而，你退下。 Namun Qinan tidak mendengarkan ucapan dari ayahnya. Di sini dia angkat bicara pada analisa terakhirnya, mereka semua ini memang tidak suka dengan dirinya karena tidak memiliki bakat sama sekali tetapi mendapat 500 pil untuk dirinya. Mendengar itu, Cangkong yang sudah sangat dendam kepadanya, dia akan memberikan kesempatan selama Qinan bisa mengalahkan dirinya. Maka mereka akan melupakan semua masalah ini. Sontak Qinan pun langsung menerima tantangan tersebut karena hari ini dia akan membungkam semua mulut orang terutama dengan mulutnya Cangkong. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.